Ketika malam telah menjadi semakin malam dan bulan di langit telah membuat garis-garis tegak di atas padepokan, maka Empu Purwo melepaskan Maesa Agni kembali ke biliknya. Di samping pendopo, Maesa Agni melihat sebuah bayangan di bawah rimbun daun kemuning. Pandangan matanya yang tajam segera mengenalinya. Orang itu adalah ibunya. Apa yang terjadi? Bisik ibunya ketika Maesa Agni telah dekat di sampingnya. Dengan bangga, Maesa Agni menceritakan kepercayaan gurunya kepadanya. Dan dengan bangga pula ditunjukkan pusakanya kepada ibunya. Namun ibunya lah yang lebih berbangga dari Maesa Agni sendiri. Sedemikian bangganya sehingga perempuan itu tak dapat menguasai perasaannya. Setetes demi setetes air matanya menitik. Tetapi tidak bersedih. Bahkan dengan sebuah senyum ia berkata, "Berbahagialah kau Agni, dan aku pun berbahagia pula. Pandanglah hari depanmu dengan penuh gairah di dalam dadamu." Maesa Agni malam itu adalah malam yang tak akan dilupakan oleh Maesa Agni. Namun demikian, anak muda itu tidak menjadi takabur. Dengan tekun ia justru menempa dirinya. Setiap saat ada kesempatan dengan tekad bahwa nama perguruannya, nama gurunya, dan kepercayaan yang telah dilimpahkan kepadanya harus dijunjungnya tinggi-tinggi. Dan karena itu pula lah maka Empu Purwo pun berbangga pula karenanya. Ternyata muridnya benar-benar seorang anak muda yang baik. Karena itu maka Empu Purwo pun untuk selanjutnya telah menempa Maesa Agni dalam tataran ilmunya yang tertinggi. Dalam pada itu ketika Maesa Agni tenggelam mendalami penekunan tanpa henti atas ilmunya, maka Wiraprana telah pula berhasil meyakinkan ayahnya. Sehingga akhirnya Buyut Ponowijen itu pun tak dapat berbuat lain daripada memenuhi permintaan anaknya. Ternyata semuanya berlangsung seperti yang diharapkan. Empu Purwo tidak mau menunda persoalan itu berlarut-larut. Ketika ia menerima sebuah utusan dari Buyut Ponowijen, maka dilambari dengan penuh pengertian atas hasrat yang tersimpan di dalam dada anaknya, maka dipanggillah Ken Dedes menghadapnya. Ken Dedes, berkata Empu Purwo kemudian, "Pengikut sayembara kali ini hanya seorang, Wiraprana, putra Buyut Ponowijen. Bagaimana pendapatmu?" Ken Dedes menundukkan wajahnya dalam-dalam. Berbagai perasaan bergejolak di dadanya. Ia gembira menerima pertanyaan itu, tetapi ia tidak kuasa untuk menganggukkan kepalanya. Karena itu ia menjawab lirih, "Ayah, terserahlah kepada ayah." Empu Purwo pun kemudian tersenyum. Seorang yang telah berumur lanjut segera mengetahui isi hati seorang gadis yang telah ditunggunya setiap saat. Ken Dedes tidak menolak. "Nah, anakku," kata ayahnya, "aku harap kau tidak menemui persoalan-persoalan yang sulit di kemudian hari, seperti apa yang telah terjadi, sebab segera semua orang di Ponowijen akan mendengar kabar bahwa lamaran Buyut Ponowijen telah diterima. Kita tinggal memperhitungkan hari yang sebaik-baiknya untuk keperluan itu." Ken Dedes tidak menjawab. Kepalanya masih ditundukkannya dalam-dalam. Namun ia berdoa mudah-mudahan semuanya segera selesai. Ketika ayahnya mengizinkan pergi, Ken Dedes langsung berlari-lari ke bilik Maesa Agni. Dengan serta-merta ia mengguncang-guncang tubuh Agni yang sedang berbaring. Setelah dengan sekuat tenaga memeras diri dalam latihannya.
Betapa terkejutnya anak muda itu. Segera ia bangkit berkata, "Ada apa, Ken Dedes?" "Kakang," berkata gadis itu terbata-bata, namun wajahnya tampak betapa cerahnya, secerah bintang pagi. "Ayah telah menerima lamaran dari Buyut Ponowijen." "Eh?" Agni tersentak dan warna merah tiba-tiba terbersit di wajah Ken Dedes. Ia menjadi malu kepada kakaknya dan malu kepada dirinya sendiri. Karena itu kemudian ia terduduk di samping Agni sambil menundukkan wajahnya. Sesaat darah Agni bergula, namun hanya sesaat kemudian terasa darahnya mendingin kembali. Dengan tenang ia berkata, kata-kata yang sudah sewajarnya diucapkan oleh seorang kakak kepada adiknya yang berbahagia. "Syukurlah Ken Dedes, Wiraparana tidak mengecewakan kita." Ken Dedes mengangguk-anggukkan kepalanya. Jawabnya perlahan-lahan, "Aku berterima kasih kepadamu, Kakang. Bukankah sudah menjadi kewajibanku, Ken Dedes? Kau adalah adikku." "Adalah menjadi kewajiban saudara tua untuk mendengarkan tangis adiknya," jawab Maheso Agni. Kemudian ia meneruskan, "Kalau kau berbahagia adikku, aku pun berbahagia pula karenanya. Mudah-mudahan Wiraprana dapat menempatkan diri dan mudah-mudahan kau pun dapat menyesuaikan dirimu pula." Di hari-hari berikutnya tampaklah betapa cerah wajah Ken Dedes. Ia kini tidak mengurung diri lagi di dalam biliknya. Dengan rajin ia bekerja seperti dahulu sebelum hatinya menjadi murung. Mencuci pakaian, membersihkan halaman, dan bekerja di dapur bersama-sama gadis-gadis pembantunya. Kini Ken Dedes tidak pernah membuang waktunya dengan berbagai pekerjaan tak berarti. Setiap kali ia sibuk membersihkan rumah dan biliknya, seakan-akan besok pagilah perhelatan perkawinannya akan diselenggarakan. Maheso Agni pun telah berusaha sekuat-kuatnya untuk melupakan luka-luka yang pernah ada di hatinya. Diusahakannya untuk berbuat seperti apa yang selalu dilakukan. Ke sawah, mencangkul halaman, belumbang tanaman-tanaman dan petak-petak di belakang rumahnya. Namun sama sekali tak pernah diketahuinya bahwa setiap kali gurunya mengawasinya dari sudut sanggarnya sambil menyilangkan tangannya di dadanya. Dengan pandangannya yang penuh iba, kadang-kadang orang tua itu bergumam, "Kasihan kau anakku, mudah-mudahan kau mendapat karunia kesabaran." Kabar tentang hubungan yang telah diikat antara Wiraprana dan Ken Dedes itu pun segera tersebar di segala sudut-sudut padukuhan Ponowijen. Ramailah anak-anak muda membicarakannya. Bunga di kaki Gunung Kawi itu kini akan dipetik orang, sambil tertawa-tawa. Kawan-kawan Wiraprana selalu mengganggunya di rumah, di sawah, di bendungan, bahkan di mana saja mereka bertemu. Maheso Agni berkata salah seorang dari mereka, "Kenapa bukan aku yang kau ambil menjadi adikmu?" Maheso Agni tersenyum, betapa pedih luka hatinya, namun dijawabnya sambil tertawa, "Kau bukan Wiraprana, namun kau belum pernah berkelahi dengan kuda sempana." Ya, mendengar jawaban itu pun tertawa riuh. Sambil menunjuk wajah kawannya itu mereka bersorak, "Kalau menjadi adik Maheso Agni dan kuda sempana itu datang kembali, apa katamu?" "Lari," jawab sambil tertawa pula. Wiraprana sendiri tak pernah menyahut. Ia hanya tersenyum-senyum saja, meskipun kadang-kadang ia mengeluh atas gangguan kawan-kawannya. Namun sebenarnya ia berbangga juga. Tetapi sejak saat itu Wiraprana tidak pernah lagi mengunjungi Maheso Agni di rumah Empu Purwo. Ia menjadi segan dan adalah kurang baik apabila ia datang ke rumah itu, sebab Ken Dedes berada di rumah itu pula. Bahkan Maheso Agni lah yang selalu datang kepadanya. Maheso Agni sama sekali tidak mau mengubah hubungan yang telah berlangsung bertahun-tahun. Mereka masih saja bergaul seperti biasa, ke sawah, ke bendungan, dan membersihkan parit bersama kawan-kawan mereka. Tak ada kesan apapun dalam tingkah laku Maheso Agni.
dan karena itu Wiraprana tidak pernah mengetahuinya apa yang sebenarnya telah terjadi dengan sahabatnya itu. Berita tentang hubungan yang telah disetujui bersama antara Wiraprana dan Kandedes itu ternyata tidak saja menggemparkan desanya sendiri, namun berita itu kemudian tersebar sampai jauh di luar daerah pergaulan mereka. Lebih-lebih bagi mereka yang pernah mengirimkan utusan untuk melamar gadis itu. Berbagai tanggapan telah tumbuh di dada anak-anak muda itu. Ada di antara mereka yang acuh tak acuh. Biarlah, katanya di dalam hati, gadis di dunia ini tidak hanya seorang Kandedes saja. Namun ada juga yang kemudian dengan sedihnya meratapi nasibnya, mengurung diri di dalam biliknya. Kerjanya siang dan malam menggurat-gurat rontal untuk menumpahkan kepedihan hatinya. Berleleh dan disimpannya rontal itu di bawah bantalnya. Tetapi di antara mereka ada juga yang mempunyai tanggapan lain pula. Ketika kabar itu sampai di telinganya, maka seakan-akan telinganya itu terjilat api. Benarkah, geramnya? Tetapi kabar itu benar-benar meyakinkannya bahwa Kandedes telah menerima lamaran dari seorang anak muda, bukan dirinya, sehingga akhirnya datanglah kepadanya utusan Empu Purwo yang mengabarkan bahwa dengan rendah hati dan permintaan maaf yang sebesar-besarnya lamarannya tak dapat diterima. Anak muda itu adalah Mahendra, putra sahabat Empu Purwo di Tumapel, seorang anak muda yang tangkas dan tanggun. Dengan wajah yang merah membara ia datang kepada ayahnya. Katanya, "Ayah, bukankah penolakan itu berarti penghinaan bagi keluarga kita?" Ayahnya menggeleng lemah. Jawabnya, "Tidak anakku, seharusnya kau sadari seandainya datang 2-3 lamaran, apakah yang harus dilakukan oleh Empu Purwo itu? Tentu ada di antaranya yang harus ditolak, dan itu sama sekali bukan suatu penghinaan." "Ayah," saut Mahendra, "kalau Kandedes itu menolak kami, tetapi ia kemudian menerima orang lain yang lebih tinggi tingkat dan derajatnya, maka aku tak akan tersinggung karenanya. Tetapi Kandedes itu telah menerima lamaran seorang anak muda yang bernama Wiraprana, yang menurut pendengaranku tidak lebih dari seorang anak buyut Ponowijen. Tidakkah itu suatu penghinaan?" Kembali ayahnya menggeleng, katanya, "Kandedes adalah gadis Ponowijen, anak itu adalah anak muda Ponowijen." Mahendra terdiam, namun hatinya masih berbicara terus. Siapakah gerangan anak muda yang bernama Wiraprana itu? Apakah ia seorang mahasakti tak ada bandingnya di seluruh daerah Tumapel? Ayahnya melihat betapa dendam menjalar di dada anaknya. Tetapi ia tidak berkata-kata lagi. Anaknya adalah anak yang sukar dikendalikan, tetapi ia tidak menyangka bahwa anak itu tidak saja merasa terhina dan mengumpatnya habis-habisan, namun anak itu benar-benar berhasrat untuk menilai anak muda yang bernama Wiraprana. Karena itu maka pada suatu malam tanpa sepengetahuan ayahnya, Mahendra pergi meninggalkan rumahnya dengan dikawani oleh 2 orang saudara seperguruannya. Ia pergi ke Ponowijen dengan tekad yang teguh. "Kita bertukar darah, Wiraprana," gumanya. Mereka sampai ke Ponowijen menjelang senja berikutnya. Tetapi mereka tidak segera mencari rumah buyut Ponowijen. Mereka menunggu sampai malam tiba. Di malam yang kelam tak ada orang yang akan mengganggu pertemuan itu. Awan yang kelabu mengalir seperti lembaran-lembaran kapuk yang diterbangkan angin. Bintang satu demi satu mulai menyala di langit yang biru. Ketika seorang petani tua berjalan pulang dari sawahnya, Mahendra menghentikannya dan berkata, "Kaki, apakah Kaki kenal dengan Wiraprana?" Petani tua itu mengamat-amati ketiga anak muda itu dengan seksama. Kemudian ia pun bertanya, "Siapakah Angger bertiga?" "Kami datang dari jauh. Kami adalah sahabat-sahabat Wiraprana," jawab Mahendra. Orang tua itu mengangguk-angguk, katanya, "Adakah yang anak Mas maksud itu putra buyut Ponowijen?" "Ya," jawab Mahendra pendek. "Apakah Angger akan menemuinya?" "Ya, marilah, biarlah
anak mas bertiga saya antarkan ke rumahnya. Mahendra menggeleng jawabnya, tidak kaki, aku tidak akan datang ke rumahnya. Tolonglah sampaikan kepadanya sahabatnya dari Tumapel menunggunya, namanya Mahendra. Orang tua itu memandangnya dengan heran, maka bertanyalah orang tua itu, kenapa anak mas tidak mau datang ke rumahnya? Tidak apa-apa, jawab Mahendra singkat, kami menunggu di sini saja. Orang tua itu tidak bertanya lagi, diangguk-anggukkannya kepalanya sambil berkata, baiklah nanti aku sampaikan kepadanya. Meskipun demikian, petani tua itu pun tak habisnya berpikir aneh. Tamu yang datang sedemikian jauhnya tetapi tidak mau diantarkannya ke rumahnya. Namun petani tua itu memenuhi pula permintaan ketiga anak-anak muda dari Tumapel itu. Ia tidak langsung pulang ke rumahnya, tetapi diperlukannya singgah ke rumah Buyut Ponowijen. Di muka regol halaman dilihatnya Mahesa Agni. Karena itu orang tua itu pun berkata, Mahesa Agni, apakah Wiraprana ada di rumahnya? Ada kaki, jawab Mahesa Agni. Kita berjanji akan pergi ke sawah bersama, dan aku sedang menunggunya. Apakah kaki akan menemuinya? Oh tidak, berkata orang itu pula. Aku hanya ingin menyampaikan pesan untuknya. Nah, katakanlah kepadanya Agni. 3 orang anak muda dari Tumapel menunggunya di ujung desa. Tumapel, bertanya Mahesa Agni dengan herannya. Orang tua itu mengangguk. Ya, jawabnya, namanya Mahendra. Mahendra, ulang Agni. Dan dada Mahesa Agni itu menjadi berdebar-debar. Ia pernah mendengar nama itu. Mahendra adalah salah sebuah nama yang pernah disebut-sebut oleh gurunya. Karena itu segera ia menghubungkannya dengan Ken Dedes. Nah Agni, berkata petani tua itu, bukankah kau sedang menunggu Wiraprana? Sampaikanlah pesan itu kepadanya. Baik-baik kaki, saut Agni terbata-bata. Sedang angan-angannya masih sibuk dengan anak muda yang bernama Mahendra itu. Sepeninggal petani tua itu, Mahesa Agni sibuk berpikir, apakah keperluan Mahendra dengan Wiraprana? Bertanya Mahesa Agni di dalam hatinya. Ada 2 kemungkinan. Pertanyaan itu dijawabnya sendiri. Mungkin Mahendra akan memberikan ucapan selamat kepada Wiraprana. Tetapi ada kemungkinan lain. Anak muda itu membawa dendam yang membara di hatinya. Namun anak muda yang telah banyak mengenyam berbagai pengalaman itu mempunyai firasat bahwa kemungkinan yang terakhirlah yang akan terjadi. Kalau anak-anak muda dari Tumapel itu bermaksud baik, maka mereka pasti akan datang ke rumah ini. Bagaimanapun juga Wiraprana harus berhati-hati, desisnya. Dalam pada itu Wiraprana pun telah turun dari pendapa rumahnya. Dengan senyumnya yang selalu memancar di wajahnya, ia berjalan seenaknya melintasi halaman rumahnya. Apakah kau tidak singgah dahulu? Bertanya Wiraprana. Agni menggeleng, jawabnya. Nanti apabila pekerjaan kita sudah selesai. Baiklah Wiraprana, jawab Wiraprana. Marilah kita pergi. Tetapi Wiraprana, berkata Agni kemudian, seseorang memberikan pesan untukmu. 3 anak-anak muda dari Tumapel. Dari Tumapel, bertanya Wiraprana sambil mengangkat alisnya. Apakah keperluannya? Tak disebutkan, jawab Mahesa Agni. Mereka menunggu di ujung desa. Wiraprana berpikir sejenak. Aneh, gumanya. Kenalkah kau dengan anak muda yang bernama Mahendra? Bertanya Agni. Wiraprana menggeleng. Mahendra adalah salah seorang yang pernah melamar Ken Dedes pula, berkata Agni seterusnya. Oh, desis Wiraprana. Lalu apakah keperluannya dengan aku? Bukankah aku tidak mempunyai persoalan dengan anak muda itu? Demikianlah Wiraprana, saut Mahesa Agni. Tetapi tidak semua orang berpikir seperti itu. Mungkin ia mempunyai tanggapan tersendiri, karena itu berhati-hatilah. Wiraprana mengangguk-anggukkan kepalanya. Direnunginya malam yang gelap seakan-akan ada yang sedang dicarinya. Kemudian terdengar ia berkata, baiklah aku menemuinya Agni. Aku tidak pernah merasa membuat persoalan dengan siapapun. Karena itu di antara aku dan anak muda itu pun tak pernah terdapat persoalan apa-apa.
Tiba-tiba Mahesa Agni pun teringat apa yang pernah dilakukan pada malam ia mendengar pengakuan Ken Dedes terhadap membantua yang ternyata adalah ibunya. Karena itu ia menjadi berdebar-debar. Tidak mustahil bahwa orang lain pun akan berbuat serupa itu. Bahkan diingatnya pula anak muda yang bernama Kuda Sempana. Apakah salah seorang dari ketiga anak muda itu Kuda Sempana? Bantahnya sendiri. Pasti bukan, kalau demikian anak muda itu pasti sudah dikenal. Karena itu maka tiba-tiba ia berkata, Wiraprana, aku akan ikut dengan kau. Wiraprana mengangkat alisnya, katanya, apakah kehadiranmu tidak akan mengganggu pertemuan itu? Mungkin Wiraprana, namun mungkin pula tidak. Bukankah mereka datang bertiga, jawab Agni. Wiraprana berpikir sejenak, kemudian jawabnya, baiklah, kita pergi bersama-sama. Maka pergilah mereka berdua ke ujung desa dengan hati yang dirisaukan oleh berbagai pertanyaan Mahesa Agni berjalan di samping Wiraprana. Namun ia hampir pasti bahwa pertemuan ini bukanlah pertemuan yang menyenangkan. Apakah sang kamu maksud kedatangan anak-anak muda itu, Agni, bertanya Wiraprana. Mahesa Agni mengerutkan keningnya. Jauh di relung hatinya terdengar sebuah suara yang sumbang. Biarlah Agni, biarlah Wiraprana menyelesaikan masalahnya sendiri. Biarlah ia mengetahui bahwa seorang istri itu memerlukan perlindungannya. Apakah ia akan mampu melakukannya? Apalagi seorang istri seperti Ken Dedes yang telah menggerakkan hampir setiap hati anak-anak muda di lereng Gunung Kawi ini. Biarlah ia belajar untuk tidak mengenyam nangkanya saja, tetapi juga berlumur getahnya. Kalau karena pertemuan ini Wiraprana ditelan oleh bencana, syukurlah pintu untukmu terbuka kembali. Suara itu terdengar melengking-lengking berulang-ulang meskipun perlahan-lahan. Karena itulah maka wajah Mahesa Agni menjadi tegang dan tiba-tiba ia menggelengkan kepalanya keras-keras sambil bergumam, tidak. Apa yang tidak, bertanya Wiraprana. Oh, Mahesa Agni tersadar, jawabnya. Aku sedang berpikir tentang mereka bertiga. Ya, lalu apakah yang akan mereka lakukan? Aku tak dapat menebaknya dengan pasti, Prana, tetapi firasatku mengatakan bahwa kau harus berhati-hati. Wiraprana tersenyum. Kita adalah manusia-manusia yang beradab, yang memiliki tata pergaulan dalam hubungan kita antara manusia. Karena itu seandainya yang ada persoalan antara aku dan Mahendra itu, maka tidak perlu kita risaukan. Kita akan dapat menyelesaikannya dengan baik. Mahesa Agni mengangguk-anggukkan kepalanya. Jawabnya, apabila setiap orang berpikir seperti kau, Prana, aku sangka dunia ini akan lekas mengenyam perdamaian yang dirindukan oleh hampir setiap manusia. Tetapi orang lain ternyata berpendapat lain. Kadang-kadang orang ingin menyelesaikan persoalan tanpa memikirkan kepentingan orang lain. Seseorang mengulurkan tangan kanannya untuk bersahabat, namun di tangan kirinya digenggamnya senjata sambil berkata, marilah kita selesaikan persoalan kita dengan baik. Dan marilah kau turuti saja kehendakku. Dengan demikian tak ada masalah lagi di antara kita. Wiraprana menundukkan wajahnya seakan-akan ia sedang menghitung jumlah batu-batu yang dilampaui kakinya. Sedang terdengar Mahesa Agni berkata terus, ternyata Wiraprana kau pernah bertemu dengan anak muda yang bernama Kuda Sempana. Wiraprana menganggukkan kepalanya. Meskipun demikian ia masih bergumam di dalam hatinya, apapun yang akan dilakukan apabila aku tak melayaninya, aku sangka tak akan timbul peristiwa yang tak diinginkan. Kemudian mereka berdua itu pun saling berdiam diri. Mereka berjalan sambil berangan-angan, masing-masing diliputi oleh berbagai pertanyaan yang melingkar-lingkar di dadanya. Ketika mereka sampai di ujung desa, Mahesa Agni pun menjadi berdebar-debar. Ditatapnya jalan yang menjelujur di hadapannya, dan hatinya kemudian berdesir ketika dilihatnya
Tiga anak muda sedang duduk dengan tenangnya di tanggul parit di tepi jalan. Sambil di samping mereka, kuda-kuda mereka terikat pada batang-batang perdu liar yang tumbuh di atas tanggul. Tiba-tiba saja Mahesa Agni menggambit Wiraprana sehingga mereka berdua itu pun berhenti. Mengapa, bertanya Wiraprana? Jangan terlampau tergesa-gesa, tak ada gunanya. Waktumu masih panjang, jawab Agni. Sementara itu Mahendra pun telah melihat kehadiran mereka. Karena itu maka serentak mereka bertiga berdiri berjajar tegak dengan kaki renggang. Mahesa Agni menarik nafas. Sikap itu tidak menyenangkannya. Kenapa mereka bertiga segera bersikap demikian? Seakan-akan mereka sedang menanti lawan-lawan mereka yang sudah bertahun-tahun dilumuri dendam. Karena itu Mahesa Agni berbisik, Wiraprana, sambutan mereka benar-benar tidak menyenangkan. Karena itu sekali lagi hati-hatilah. Wiraprana mengangguk-anggukkan kepalanya, namun hatinya berkata, apa saja yang akan mereka lakukan, aku harus bersikap baik. Selangkah demi selangkah Wiraprana dan Mahesa Agni pun berjalan maju, dan ketiga anak muda itu kini telah berdiri benar-benar di tengah jalan, seakan-akan mereka ingin menutup jalan itu supaya Wiraprana tidak lewat melampauinya. Tiba-tiba mereka mendengar salah seorang dari anak muda itu berkata, adakah di antara kalian bernama Wiraprana? Agni menarik nafas. Jarak mereka masih cukup jauh. Kenapa anak muda itu berteriak-teriak? Tetapi Wiraprana itu menjawab juga, ya, akulah Wiraprana. Bagus, sahut suara itu. Aku adalah Mahendra, ternyata kau jantan juga. Oh, desah Mahesa Agni. Kemudian ia berbisik sambutan yang benar-benar menyenangkan. Wiraprana menggigit bibirnya, kemudian gumanya, aku tidak peduli apa yang akan dilakukan, aku harus menemuinya. Namun Mahesa Agni pun sekali lagi menggambitnya, dan ketika mereka berhenti, mereka tiba-tiba terkejut. Mahendra telah mulai menggertak dengan gerakan yang mengagumkan. Sekali ia meloncat dan diraihnya sebuah cabang pohon cangkring yang tegak di tepi jalan. Dengan satu renggutan, cabang itu patah berderak-derak. Kemudian dengan lantangnya ia berkata, aku telah mendapat senjata. Apa senjatamu? Mahesa Agni dan Wiraprana masih tegak di tempatnya. Dada mereka pun menjadi berdebar-debar karenanya. Maka bisik Mahesa Agni, apakah mereka dapat diajak berbicara? Apakah sebenarnya yang mereka kendaki, guman Wiraprana? Perkelahian, sahut Mahesa Agni. Wiraprana menarik nafas. Akan aku coba untuk menghindarkannya. Tak mungkin, jawab Agni. Kau lihat sendiri apa yang telah dilakukannya. Mengagumkan desahnya. Setan manakah yang telah memberinya kekuatan? Sejenak mereka berdiam diri. Wiraprana pun menjadi bimbang. Kekuatan yang ditunjukkan Mahendra benar-benar mengejutkan. Anak muda itu tidak kalah berbahaya dari kedua kuda sempana. Tetapi kini ia tidak dapat menggantungkan diri kepada orang lain. Kan Dedes adalah tanggung jawabnya. Apapun yang terjadi, namun tidak sepantasnya ia bergantung kepada Mahesa Agni. Seperti pada saat ia lumpuh oleh kuda sempana. Namun meskipun demikian, Wiraprana masih berpikir, tidakkah aku dapat menemuinya dan berbicara dengan baik? Wiraprana terkejut ketika dengan lantang Mahendra itu berkata, siapakah di antara kalian yang bernama Wiraprana? Marilah kita berkenalan. Inilah Mahendra yang sudah kau hinakan. Apakah benar-benar kau berhak berbuat demikian? Sekali lagi dada Wiraprana berguncang, namun ia tidak dapat berbuat lain daripada menyambutnya. Sedang Mahesa Agni berdiri seperti patung. Dengan melihat kekuatan Mahendra, maka Mahesa Agni segera dapat mengetahuinya bahwa Mahendra adalah seorang yang luar biasa, bahkan kemudian mungkin melampaui kuda sempana. Namun dalam pada itu suara di relung hatinya yang jauh kembali terdengar mengganggunya.
biarlah saja Agni, biarlah. Di depan mereka kembali terdengar Mahendra bertanya, ayo, yang manakah yang bernama Wiraprana? Hampir saja Wiraprana melangkah maju dan menjawab pertanyaan itu, tetapi ia terkejut bukan kepalang, bahkan ia menjadi bingung dan tidak tahu apa yang harus dilakukan. Yang dirasakannya adalah tangan Mahesa Agni menahannya, kemudian mendorongnya ke samping. Kemudian sahabatnya itulah yang melangkah maju sambil menjawab lantang, inilah Wiraprana. Sahut Mahendra, ternyata kau benar-benar jantan. Majulah kita melihat apakah benar-benar kau berhak menghinakan Mahendra. Kalau kau berhasrat meniadakan hadirnya Mahendra dalam kehidupan Ken Dedes, maka seharusnya kau berkenalan dengan orang itu. Nah, jangan buang-buang waktu. Apakah senjatamu? Oh, apakah aku harus bersenjata? Aku tak tahu apakah gunanya senjata. Bukankah kita tidak memerlukannya? Mahendra, aku ingin mempersilahkan kau datang ke rumahku. Bukankah perkenalan itu menjadi lebih akrab? Meskipun Mahesa Agni hampir yakin bahwa Mahendra tidak dapat diajaknya berbicara, namun ia mencobanya juga, seperti apa yang akan dilakukan oleh Wiraprana supaya anak itu menyalahkannya kelak. Tetapi Mahendra yang sejak dari rumahnya sudah dibekali oleh hasrat untuk berkelahi dan memamerkan kelebihannya, dan anak-anak muda sebanyaknya tak mau mendengarkannya. Yang ada di dalam dadanya adalah memaksa Wiraprana untuk membatalkan niatnya memetik bunga di kaki Gunung Kawi itu. Karena itu ketika ia mendengar jawaban Mahesa Agni, ia menyaut, Wiraprana, aku datang dari Tumapel untuk melihat betapa anak Wonowijen mampu menjaga kembang di halamannya. Ayo, jangan merengek seperti anak-anak. Aku sudah siap dengan dahan ini. Mahesa Agni mengerutkan keningnya. Sekali ia berpaling kepada Wiraprana, seakan-akan berkata, nah, kau lihat, orang itu benar-benar tidak dapat diajak berbicara. Wiraprana masih tegak mematung, berbagai perasaan bergejolak di dalam dadanya, tetapi ia tidak dapat melangkah surut. Namun Agni itu pun telah melangkah pula beberapa langkah maju, katanya untuk meyakinkan dirinya sendiri dan Wiraprana. Mahendra, aku hormati kedatanganmu, seorang yang berhati jantan dan penuh dengan rasa harga diri. Namun perkelahian tak akan dapat mengubah hati seseorang. Apakah kau memenangkan perkelahian ini dengan tiba-tiba saja nanti gadis itu tertarik kepadamu? Saut Mahendra, ternyata aku salah sangka. Aku kira kau adalah seorang laki-laki yang jantan. Ternyata kau seorang banci yang tak tahu diri. Wiraprana, seorang gadis pun pasti akan dapat menghargai kejantanan. Nilai seorang juga dapat ditentukan dengan nilai-nilai sebagai seorang laki-laki. Mahendra, jawab Agni, nilai-nilai kemanusiaan pasti akan lebih tinggi dari setiap bentuk perbuatan kita. Ingatlah, gadis itu adalah putri seorang pendeta. Apakah ia akan dapat menghargai kekerasan dan kekerasan jiwa betapapun dapat dikatakannya sebagai sikap kejantanan? Omong kosong, bentah Mahendra. Kau jangan menggurui aku, jangan kita bicarakan lagi perasaan orang lain. Marilah kita bicarakan nilai-nilai kita sendiri. Ayo Wiraprana, katakanlah bahwa kita akan bertaruh. Siapa yang kalah harus melepaskan niatnya untuk mendapatkan gadis itu. Tiba-tiba dada Agni itu seperti terbakar mendengar kata-kata Mahendra. Ken Dedes seakan-akan dianggapnya sebagai benda yang mati, yang hanya dapat dijadikan barang taruhan. Dan tiba-tiba pula Mahesa Agni lupa pada keadaannya. Seakan-akan dirinya sendirilah yang kini sedang mempertahankan gadis yang dicintanya itu dari kerakusan hati seorang laki-laki. Karena itu maka gigi Mahesa Agni terkatup rapat
dan matanya memancarkan sinar kemarahan yang membakar jantung. Ketika ia melihat Mahendra itu melangkah maju, Agni pun maju pula beberapa langkah sambil menggeram. Mahendra, jangan kau hinakan gadis itu. Ken Dedes bukan sekedar barang taruhan, nilainya sama dengan nilai nyawaku sendiri. Dada Mahendra berdesir mendengar kata-kata Maesa Akni itu. Ternyata laki-laki yang disangkanya Wiraprana itu benar-benar jantan. Dilihatnya, Maesa Agni telah benar-benar bersiap untuk bertempur. Pasti ia akan bertempur mati-matian, berkata Mahendra di dalam hatinya. Tetapi ia sendiri sudah lama bersiap. Sejak ia berangkat dari Tumapel, telah bulat tekad di dalam dadanya bertempur. Apakah yang dapat dilakukan oleh anak-anak desa seperti Wiraprana itu? Pikirnya, ia hanya memiliki keberanian, tetapi ia tidak akan mampu melihat bahwa Mahendra adalah seorang anak muda yang tidak saja memiliki kekuatan tubuh, namun memiliki pula pengetahuan yang luar dalam tentang perkelahian. Maka terdengar sekali lagi Mahendra berkata, "Ayo Wiraprana, mana senjatamu?" Agni menggeleng, sautnya, "Tak ada gunanya senjata bagiku." Dada Mahendra menggelegar mendengar jawaban itu. Benar-benar suatu penghinaan. Anak desa Ponowijen itu begitu sombongnya sehingga dengan beraninya melawannya tanpa senjata. Karena itu Mahendra pun berteriak pula, "Baik, kau takut melihat senjata." Dan terkejutlah mereka yang menyaksikan. Dahan kayu ranting itu dengan setara mata diletakkannya pula pada lututnya dan patah berderak-derak. Kemudian kedua potongan itu pun dilemparkannya jauh-jauh, demikian jauhnya sehingga mereka tidak dapat melihat lagi di mana kedua potongan kayu itu terjatuh. Benda-benda itu seakan-akan terbang dan lenyap di telan awan yang kelam. Wiraprana melihat semuanya itu dengan dada yang berdebar-debar, sebuah pameran kekuatan yang mengerikan. Dan kini ia merasakan kebenaran kata-kata Maesa Agni. Laki-laki yang sedang dibakar oleh kekecewaan yang berlebihan itu tak dapat diajaknya berbicara. Mahendra dan Maesa Agni pun kini telah maju pula beberapa langkah dengan dada yang bergelora oleh kemarahan yang membakar dada masing-masing. Mereka mempersiapkan diri. Kedua orang saudara seperguruan Mahendra pun kini telah berdiri berseberangan. Mereka memperhatikan keadaan dengan seksama, sedang Wiraprana telah berdiri mendekat seperti tonggak ia tegak di tengah-tengah jalan. "Nah," berkata Mahendra, "berjanjilah siapakah yang kalah di antara kita akan membatalkan niatnya." "Persetan dengan egoanmu itu," saut Agni dengan marah. "Kau menolak perjanjian itu. Sudah aku katakan, Ken Dedes bukan seorang taruhan. Bagus, kalau demikian nyawa kita yang kita pertaruhkan." Mahendra, tiba-tiba terdengar salah seorang saudara seperguruan itu mencegahnya, "Jangan." Tetapi Mahendra tidak mendengarnya, apalagi ketika kemudian Agni pun menjawab, "Bagus, lebih baik nyawa kita pertaruhkan." Mahendra telah benar-benar kehilangan pengamatan diri. Demikian ia mendengar jawaban Maesa Agni. Segera ia melontarkan diri dengan cepatnya menyerang lawan. Namun Maesa Agni pun telah bersikap pula. Karena itu dengan tangkasnya pula ia berhasil membebaskan dirinya dari serangan itu. Namun Mahendra yang sedang dibakar oleh kemarahannya segera melepaskan serangan beruntun. Demikianlah pertempuran Mahendra dengan Maesa Agni yang mengaku Wiraprana itu. Nanti kesudahannya seperti apa, simak di cerita selanjutnya, Pelangi di Langit Singosari.